Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 84, rekaman video. Wajah Berliana memucat saat mendengar ucapan pria muda yang usianya hanya terpaut 3 tahun di atas Davin. Pria itu berkata dengan sorot mata yang begitu amat marah. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semua yang dikatakan pria itu benar. Pria itulah yang sudah menyelamatkan hidupnya ketika akan dihabisi karena tidak mampu melunasi hutangnya. Pria bernama Bian itu beri isyarat untuk bantuannya. Ia akan melunasi semua hutang Berliana yang mencapai ratusan juta dengan syarat Berliana harus mau bekerja untuknya. Karena alasan itu, Berliana harus membalas kebaikannya dengan menerima pekerjaan yang diberikan Bian. Apa yang menjadi alasan Bian membenci Davin sampai saat ini belum diketahuinya. Yang bisa ditangkapnya hanya dendam di masa lalu. Aku begitu sangat menyesal, percaya kepadamu. Seharusnya aku tahu kau perempuan yang tidak memakai otak. Kau wanita bodoh yang tidak bisa diharapkan sama sekali. Bila tahu akan seperti ini akhir dari pekerjaanmu, aku membiarkan kau mati pada saat itu. Kau dan ibumu sama saja. Kalian manusia yang tidak berguna, manusia yang tidak berakal dan bodoh. Ingin punya uang banyak, ingin kaya, tapi tidak mau bekerja keras. Bian tersenyum mengejek Berliana beserta ibunya. Hatinya begitu sakit ketika penghinaan yang diberikan untuk mamanya. Namun ia hanya diam tanpa bisa membela dirinya. Apa kau yakin Davin mencintaimu? Tanya Bian. Berliana menganggukkan kepalanya. Bukankah kau lihat sendiri kalau dia memberikan semuanya untukku? Bahkan rumah, semua itu adalah permintaanku. Aku sengaja minta dia yang langsung mendesain rumah itu berdasarkan kemauanku. Dia mengerjakan semuanya. Berliana berkata dengan yakin. Selama ini Davin memang begitu sangat mencintainya. Apa saja yang dimintanya dan diinginkannya akan selalu diberikan oleh pria itu tanpa mempertimbangkannya. Banyaknya uang yang harus dikeluarkan. Masih teringat jelas diingatannya ketika Davin seperti orang butuh yang selalu menuruti kehendaknya. Bian tertawa lepas ketika melihat wajah Berliana. Rasa percaya diri yang dimilikinya kini hilang sudah ketika melihat Bian menertawakannya seperti ini. Pria itu tertawa ngakak hingga wajahnya memerah dan air matanya keluar. Apakah dirinya begitu lucu sehingga ditertawakan seperti ini? Berliana memandangnya. Apanya yang lucu? Tanya Berliana. Bian memegang tangan Berliana. Sebaiknya kita duduk dan menonton TV. Ajanya setelah puas menertawakan. Melihat sikap aneh Bian sungguh tidak dipahaminya. Namun tetap ia menuruti ajakan pria tersebut. Ia berjalan ke sofa dan duduk di depan TV. Dinyalakannya televisi dan mengeluarkan flash disk dari dalam saku celananya. Pria itu kemudian duduk di sofa yang berada di sebelah Berliana. Berliana diam ketika melihat film yang saat ini ditontonnya. Namun apa yang dilihatnya bukanlah sebuah film, namun rekaman CCTV atau kamera yang memang sengaja disembunyikan. Dalam rekaman ini terlihat jelas olehnya wajah Davin beserta wajah adik tirinya. Aku laki-laki, aku bisa melihat bahwa caranya menatap adikmu, salah, adik tirimu. Aku lupa kalau dia bukanlah adikmu, karena kau dan dia tidak bersaudara sama sekali. Berliana hanya diam ketika mendengar ucapan Bian. Hatinya begitu sangat sakit ketika melihat Davin menatap wajah adik tirinya. Rasanya tidak mungkin bila pria itu dalam waktu yang singkat bisa melupakannya begitu saja. Tidak mungkin Davin bisa mencintai adik tirinya dalam waktu yang singkat. Melihat ini semua, sungguh membuatnya tidak bisa menerima begitu saja. Benci, marah, dan juga jijik ketika melihat sikap Hana yang begitu sangat baik terhadap Davin. Adik tirinya itu menyuapi suaminya dengan penuh kemesraan yang terekam oleh kamera. Betapa dia mencintai adik tirimu. Aku tidak suka melihat ini.
Bagaimana mungkin si bodoh itu memberikan kebahagiaan untuk Davin? Begitu keberuntungannya, dia yang tidak mendapatkan besi karatan dan justru mendapatkan sebuah berlian. Bila aku tahu adik tirimu secantik itu, sepintar itu, aku yang akan menikahinya. Tidak akan aku biarkan Davin yang mendapatkannya. Bian berkata dengan sangat marah dan iri. Dadanya begitu sangat sakit dan sesak ketika melihat ini semua. Rasa marah, rasa benci, dan merasa tersaingi. Itulah yang dirasakannya. Tempat makan yang terekam bukanlah restoran mewah, seperti yang menjadi tempat makan favoritnya bersama dengan Davin. Seharusnya aku yang bahagia bersama dengan Davin, bukan dia. Berliana berkata dalam hatinya. Ia tidak terima ketika melihat adik tirinya yang belum sangat bahagia seperti saat ini. Tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari bibirnya. Rasa sakit ini sudah tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata. Dadanya seakan panas terbakar oleh api cemburu. Tatapan matanya kini teralihkan ke arah wanita yang berada di belakang meja Davin. Mama, Belana berkata dalam hati. Bilanya sosok wanita yang sedang dimarah-marahi itu. Wanita yang menjadi tukang cuci piring itu adalah mamanya. Wajah mamanya sudah tidak cantik seperti dulu lagi. Sudah tidak ada make up yang menempel di wajahnya. Bahkan wajahnya tampak tua dengan rambut hitam dan bercampur putih. Bian tersenyum dengan mengangkat sebelah bibirnya ketika melihat reaksi Berliana. Tangis yang tadi berusaha ditahannya kini tidak mampu lagi diredamnya. Ia menangis ketika melihat mamanya. Tidak sanggup rasanya ketika Berliana melihat mamanya menderita seperti ini. Menyesal, hanya itu yang dirasakannya. Mengapa dulu ia terlalu ambisius menjadi seorang artis terkenal? Karena obsesi menjadi artis, ia harus menghalalkan segala cara. Kini hanya penyesalan yang menyelimuti hatinya. Karena perbuatan yang dilakukannya, mamanya yang harus menderita karena perbuatannya. Aku pernah berjanji kepadamu, aku akan mengangkat derajatmu, membuat hidupmu serba berkecukupan, tanpa kekurangan sedikit pun. Bahkan aku menjamin kau akan menjadi seorang kaya yang sukses dengan menjadi seorang artis ternama. Namun syarat dan ketentuan berlaku. Kau harus bisa menghancurkan Davin. Namun ternyata si bodoh itu telah menghancurkan segalanya. Saya ini lihat nasib mamamu. Wanita bodoh itu pantas seperti itu. Dia wajib membayar semua yang telah dilakukannya. Kalau bukan karena dia menggantikan adik tirimu menjadi istri Davin, saat ini aku yakin Davin akan menderita dan aku dengan mudah menghancurkannya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.